Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, rekan pionir dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan afiat tentunya, diberikan keberkahan lahir dan batin. Kali ini admin mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah bagi seluruh sahabat Yasdar yang menjalankannya. Pada kesempatan kali ini, admin mengajak seluruh sahabat Yasdar untuk mendengarkan ungkapan langsung dari pemilik Project Pi Network, dalam hal ini Dr. Cheng Tiofen, berkenaan dengan Project Pi Network, hubungannya dengan kondisi saat ini. Untuk itu, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru saja bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan Project Pi Network. Selamat menyaksikan. Pi Network, Pi 1 Ear, GCV 314159. Dolly! พวกเรารอ Pi Network, Pioneer, GCV 459 $. Hai, keluarga Global Pioneer dan semua teman yang peduli dengan nasib bersama umat manusia. Halo semua, saya Chong Tiofen. Hari ini, saya tidak ingin berbicara tentang Kogot Identity Blockchain. Saya juga tidak ingin membahas efisiensi eksekusi kontrak pintar. Saya ingin meminta semua orang untuk melihat ke arah kondisi yang tidak menentu ini. Dunia fisik rapuh, namun saling terhubung di mana kita tinggal. Baru-baru ini, saya menonton video analisis tentang krisis energi global. Video ini membahas krisis blokade di Selat Hormuz. Fenomena mengejutkan kenaikan harga minyak mentah berjangka hingga 35% dalam seminggu. Bagaimana ekonomi global panik karena sebuah selat sempit. Setelah menonton analisis ini, hati saya tidak bisa tenang dalam waktu lama. Apa yang saya lihat bukan hanya fluktuasi harga minyak. Apa yang saya lihat adalah kerentanan ekstrem sistem sentralisasi tradisional manusia. Dan kerentanan ini justru mengkonfirmasi kekhawatiran dan visi terbesar yang Nicholas dan saya miliki saat mendirikan Pi Network 7 tahun lalu. Hari ini, saya ingin meminjam kisah tentang minyak untuk berbicara tentang kepercayaan dengan semua orang. Pusatisasi dan garis pertahanan terakhir yang kami bangun di Pi Network. Mari kita kembali ke kisah krisis minyak ini. 20% minyak dunia harus melewati celah di Selat Hormuz yang hanya selebar 21 mil setiap hari. Ini seperti pembuluh utama ekonomi global yang terjepit di tenggorokan yang sangat sempit. Apa yang terjadi saat tenggorokan ini terancam? Hanya antisipasi blokade yang membuat kapal tanker minyak takut berlayar. Akibatnya, perusahaan asuransi menaikkan premi hingga 12 kali lipat atau bahkan menolak asuransi secara langsung. Tanpa asuransi, tanker minyak senilai ratusan juta dolar hanya bisa berlabuh di pelabuhan. Dan rantai pasokan minyak global langsung menghadapi risiko terputus. Fenomena di mana kegagalan satu catatan memparalisis seluruh sistem disebut titik kegagalan tunggal dalam ilmu komputer. Di dunia ekonomi nyata, titik kegagalan tunggal ini ada di mana-mana. Transport minyak tak hanya bergantung pada satu jalur. Sistem keuangan global, kita sangat bergantung pada SWIFT. Layanan internet, kita sangat bergantung pada pusat data. Beberapa penyedia layanan cloud terpusat seperti Amazon dan Google. Kekayaan kita, orang biasa, sangat tergantung pada kebijakan moneter beberapa bank sentral. Ketika leher-leher sentralisasi ini disumbat secara artifisial, entah karena perang, sanksi, atau ambisi orang biasa, dan negara biasa hanya bisa dayem-dayem menanggung biaya inflasi, pengurangan kekayaan, dan melonjaknya biaya hidup. Seperti yang dikatakan video, saat krisis minyak tahun ke-1973, barisan panjang terbentuk di pom bensin di Amerika Serikat. Ekonomi merosot ke resesi dalam, dan kehidupan orang biasa terganggu. Ini adalah kelemahan paling mematikan dari sistem terpusat, menyerahkan nasibmu pada orang lain. Manusia cerdas, setelah setiap krisis, manusia mencoba membangun garis pertahanan. Menghadapi krisis minyak, manusia membangun 3 garis pertahanan. Pertahanan pertama
adalah pipa bypass. Contohnya, Arab Saudi membangun pipa bawah tanah timur barat melintasi padang pasir untuk menghindari selat. Ini seperti server cadangan untuk internet. Kapasitasnya terbatas dan tetap menjadi fasilitas fisik terpusat. Barisan pertahanan kedua adalah cadangan strategis. Contohnya, Amerika Serikat mendirikan cadangan minyak strategis. Tapi ini hanya taktik penundaan untuk membeli waktu. Grain yang disimpan akan habis, dan ini tidak menyelesaikan masalah pasokan yang mendasar. 3 garis pertahanan adalah koreksi diri pasar ketika harga minyak naik hingga batas tertentu. Minyak laut dalam dan minyak serpih yang awalnya merugi, kini menjadi menguntungkan. Modal masuk dan kapasitas produksi baru dimulai. Namun, proses ini memakan waktu dari pengambilan keputusan hingga ekstraksi minyak. Minyak serpih butuh waktu minimal 4 hingga 6 bulan. Selama jeda waktu ini, dunia masih harus menanggung penderitaan yang parah. Meskipun garis pertahanan ini berguna, mereka masih hanya perbaikan di dalam kerangka kerja sentralisasi lama. Mereka tetap rapuh, mahal, dan berada di tangan beberapa entitas dan modal kuat. Sebagai ilmuwan komputasi sosial, hal ini membuat saya berpikir, bisakah kita membangun sistem ekonomi global yang lebih tangguh, lebih adil, dan menghilangkan titik kegagalan tunggal secara fundamental? Inilah tujuan asli dari lahirnya P-Network. Kami tidak membuat token hype lainnya. Kami membangun garis pertahanan keempat untuk keuangan dan kepercayaan manusia, serta garis pertahanan desentralisasi terakhir. Jika kita membandingkan jaringan Pi dengan sistem energi global, minyak kami adalah pertukaran kepercayaan dan nilai antara orang-orang. Dalam sistem keuangan tradisional, minyak ini harus melewati jalur Hormuz seperti bank dan rumah penampungan. Saat bank kolaps, atau akun Anda dibekukan tanpa alasan, aliran nilai Anda terputus. Tapi di jaringan Pine, bagaimana kita melakukannya? Kami tidak menyerahkan hak akuntansi ke server terpusat manapun. Tidak, bahkan pelayannya di Stanford. Kami menyerahkannya ke 350.000 atau lebih catatan komputer pribadi yang tersebar di seluruh dunia. Ini seperti mendistribusikan hak ekstraksi dan transportasi minyak ke jutaan rumah tangga di seluruh dunia. Tidak ada individu, tidak ada organisasi yang bisa mematikan jaringan Pine meskipun node di negara tertentu mati. Karena force majeure, node lain di seluruh dunia dapat mengambil alih dengan lancar. Jaringan tetap aman. Aset Anda tetap sakral dan tak dapat diganggu-gugat. Kami tidak menyerahkan hak mengeluarkan mata uang kepada lembaga rakus. Kami berikan kepada setiap individu nyata melalui KYC yang sangat ketat. Kami memastikan bahwa 19 juta identitas di jaringan ini adalah orang-orang nyata. Kami menggunakan mekanisme penambangan mobil yang adil agar kekayaan tidak lagi terpusat di bawah tanah untuk segelintir orang kaya seperti minyak Saudi, tapi didistribusikan seperti sinar matahari kepada setiap orang biasa yang ingin berkontribusi dengan perhatian mereka. Dalam video tentang krisis minyak, setelah setiap krisis, selalu ada hukum yang sangat mendalam yang disebutkan. Ketergantungan dunia pada sistem lama berkurang dan manusia mencari alternatif baru, mendorong lompatan teknologi. Krisis 1973 mendorong pembangunan pipa dan cadangan. Krisis 1979 mendorong pengembangan energi nuklir. Krisis 2008 mempercepat munculnya kendaraan energi baru. Setiap kali kita tercekik, ini memaksa manusia ke era energi baru yang lebih tersebar dan ramah lingkungan. Lalu, bagaimana dengan sistem keuangan global? Krisis keuangan 2008 melahirkan Bitcoin. Ini adalah percobaan pertama manusia menggunakan teknologi untuk menentang hegemoni finansial. Dan saat ini di era geopolitik yang penuh gejolak, inflasi meluas, dan AI merombak produktivitas. Sistem mata uang fiat tradisional dan lembaga keuangan terpusat menghadapi krisis kepercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang giliran Pine Network naik ke panggung. Jika kendaraan energi baru menggantikan mobil bahan bakar tradisional, maka Pine Network adalah peningkatan menyeluruh dari sistem keuangan sentralisasi tradisional. Kami tidak hanya memiliki teknologi dasar terdesentralisasi, yaitu protokol konsensus stellar kami, lebih ramah lingkungan dan efisien daripada Bitcoin, serta mampu menangani pembayaran mikro global besar-besaran. Seperti energi surya bersih menggantikan batu bara yang mencemari. Yang lebih penting, kami memiliki ekosistem besar, berbasis pada orang-orang nyata, seperti yang diketahui semua orang. Terlepas sebaik apapun kendaraan energi baru tersebut, tidak bisa berjalan tanpa stasiun pengisian. Ekosistem P-Network adalah stasiun pengisian kami. Aplikasi ekosistem yang kami promosikan dengan keras pada 2025 sampai 2026, seperti Starbucks untuk pembayaran komersial,
Blind Launch untuk sosial media, dan Gargura untuk keuangan desentralisasi. Aplikasi-aplikasi ini mengubah Pi Network dari buku besar sederhana menjadi ekonomi digital yang hidup. Ketika petani Vietnam bisa membeli alat pertanian dari Eropa dengan Pi, tanpa melalui perantara, tanpa melalui eksploitasi Western Union. Ketika pedagang kecil di Afrika bisa mendapatkan pinjaman mikro tanpa agunan melalui Pi Network, tanpa harus menahan dinginnya wajah bank tradisional. Ketika kreator global bisa menerima tips langsung dari penggemar melalui Pi tanpa dipotong oleh platform besar. Kita akan membangun tempat perlindungan digital yang sangat tangguh di dunia yang rapuh ini. Sayang para pelopor, saat melihat dunia luar di mana harga minyak melambung karena blokade sebuah selat, di mana pasar saham jatuh karena kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve, di mana kehidupan orang biasa sulit karena permainan besar-besaran kekuatan besar, jangan hanya merasa panik. Silakan lihat aplikasi ungu di ponsel Anda. Silakan lihat kue yang telah Anda kumpulkan sedikit demi sedikit di tangan Anda. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah garis pertahanan terakhir yang kami, orang biasa, bangun untuk diri kami di dunia penuh hegemoni dan ketidakpastian. Barisan pertahanan ini tak terbuat dari beton bertulang, melainkan dianyam dari kesepakatan 19 juta pionir sejati kita. Dari jutaan klik selama 7 tahun ini, setiap catatan aktif, mungkin kita berjalan sangat lambat seperti pipa energi baru yang baru diletakkan. Mungkin kita masih butuh waktu untuk menyempurnakan ekosistem dan menghadapi regulasi, mendapatkan setiap implementasi komersial terhubung. Namun, hukum sejarah telah memberitahu kita bahwa desentralisasi adalah arah tak terelakkan dari evolusi sosial manusia. Fosis lama yang berusaha monopoli sumber daya dan memeras leher akan digantikan oleh yang tersebar. Jaringan baru inklusif yang dibangun bersama oleh jutaan orang biasa. Ini bukan hanya kemenangan teknologi, ini adalah kemenangan peradaban. Jadi, jangan mudah melepaskan chip di tangan Anda karena fluktuasi harga sementara di depan mata. Jangan jual tiket Anda murah-murah kepada kapitalis dunia lama. Di ambang penyelesaian dunia baru ini, bersama kita jaga negara kota digital ini tanpa tenggorokan. Mari kita gunakan kesabaran dan keyakinan untuk menyambut kemerdekaan itu. Era digital yang adil dan makmur, benar-benar milik rakyat biasa. Terima kasih semua. Pi Network, Pi 1 Year, GCV 314159 พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV 459 $.